berarti pemanggil. Pemanggil. Cara isoteri, the yoni, the power of angsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa Aras 9 Wasi Aji Aji. Apa kabar Cakro? Alhamdulillah. Apa kabar para pemirsa? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam rangka kita tetap mengaji terus Tosan Aji, pada edisi kali ini kami akan mengulas salah satu dari sejumlah dapur pusaka. Apakah gerangan? Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terbalut warangka Gayaman Jogja dengan bahan kayu napi cendono wangi ya, cendana wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ininya bunton, apa ini namanya, pendoknya lapisnya ya, walaupun warangka yang masih sederhana sih tapi lumayan rapi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dalamnya, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, keren. Walaupun tampak sudah sangat tua ya, tampak sudah sangat tua karena sudah mengalami korosi mungkin, tapi masih dalam perawatan, masih tus. Apa tus? Ya, tangguhnya bisa dipertanggungjawabkan, utuhnya bisa dipertanggungjawabkan, sepuh. Oh, kan itu. Kita langsung sekarang membabar, mengaji menders secara rancang bangun atau dapur. Kita lihat dari bagian bawah ada apa? Kembang kacang. Kemudian di bawah kembang kacang itu ada jalan ya, di bawah kecil sekali itu. Kemudian lambi gajah satu ya. Lambi gajah satu. Kemudian pada bagian sini ada pejetan. Ya, bisa pejetan. Kemudian ada ini tiga alis ya. Ada tiga alis. Ada tiga alis di sini, ada sogokan rangkap ya. Rangkap. Cuman di belakang ini serawean ya, tampak seraweannya. Tapi apakah di sini ini ada gereneng karena sudah termakan usia? Biasanya ada ya, tapi ya karena memang wajar termakan usia dan dia udah gripis ya. Kondisi gripis itu lah ya. Pada bagian tengah ini kayak ada odo-odo. Apa kalau tangan saya? Iya, memang odo-odo. Ada odo-odo ke atas ya para pemirsa. Maka dengan demikian kita sekarang pindah kepada looknya dari berbagai ciri khas, ciri wanci kalau kita ke bagian bawah. Sekarang kita lihat ciri wanci dari rician ini. Menurut saya masuknya the Panimbal. How? Ya. Panimbal salah satu pusaka yang dalam literatur saya baca itu yang cukup fenomenal ya. Berarti looknya kalau tidak salah 9. Apakah benar ini look 9? Kita coba aja itu. Saya ngitung biar tepat. 1, 2, 3, 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Benar. Wali Songo 9 naga bukan? Oh, Panimbal itu riciannya apa? Secara rician ya, saya ulangi, looknya 9. Pada bagian bawah itu ada kembang kacang, jalen, lambe gajah, terus pejetan, tikel alis, apa namanya? Kalau rician itu pada dasarnya dari bawah ya, tidak jauh beda dari parung sari atau sengkelat atau sapu intan. Oh iya, yang sama ya, sama. Yang membedakan jumlah lu. Kalau sapu intan jelas, kemudian parung sari sama 13 seperti sengkelat, tapi ada jalennya apa? Lambe gajahnya 2 rangkap. Itu pemirsa, kadang-kadang beda tipis dan kita terkecoh kalau tidak teliti di dalam membaca rincian. Betul. Panimbal, saya agak-agak lama membaca apa filosofi Panimbal. Mungkin bisa dijelaskan, dan kayaknya baru kali ini kita membahas Panimbal ya. Apa ini? Iya, seingetan saya baru kali ini kita membahas Panimbal. Lebih banyak itu yang ya the Brajal, wasabi, wa ma asbagalik gitu. Ya, Panimbal monggo Ki Cakro. Panimbal itu
berawal dari ya bahasa Jawa kuno ya, nimbali itu ya, manggil ya, manggil. Panimbal berarti pemanggil. Nah, kan gitu. Seruan. Oh, penyeru, pendoa. Jadi artinya secara filosofis, secara spiritual pada dasarnya menyadarkan kita sebagai manusia untuk selalu merasa terpanggil dan rajin memanggil. Memanggil siapa ini? Menyadarkan secara spiritual agar kita selalu dipanggil oleh Ilahi, oleh Tuhan, selalu melakukan panggilan-panggilan Tuhan, menyadarkan diri. Apa namanya itu? Ia memberikan kesadaran. Bisa saja kata panggilan ini kan kalau dalam bahasa Islam namanya panggilan adzan gitu ya. Tapi ada kata lain ketika berbicara panggilan, pemanggil, da'i itu pendoa kan, atau penyeru kalau dalam bahasa yang umum dalam terjemahan. Mungkin bagian juga dari manifestasi perintah Allah, ud'uni astajib lakum barangkali arahnya ke sana ya. Kalau orang itu enteng dalam memenuhi panggilan Tuhan, matur dengan yang kuasa, maka kita pun juga enteng untuk melakukan panggilan jiwa dan sosial. Luar biasa. Mungkin gitu ya. Mungkin arahnya ke sana. Atau saya pernah juga ada kawan, dia seorang konsultan, dia mencari panimbal itu katanya untuk nimbali klien. Ini kan secara esoteris. Iya, entah esoteri, entah itu keyakinan, saya nggak tahu. Betul. Tapi bisa ada yang seperti itu. Betul. Kalau tadi kan lebih ada filosofi dan spiritual, nasihat spiritual yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita menjadi jiwa-jiwa yang terpanggil, jadi penyeru. Kan itu. Kebaikan. Secara esoteri, the yoni, the power of angsar, itu memang memanggil tadi, ya memanggil jiwa-jiwa yang nggak pulang-pulang itu bisa. Oh gitu ya? Loh iya, ada saudara kita yang kemudian mungkin ngambek, minggat dan sebagainya, kita panggil hatinya agar terpanggil untuk sadar diri dan pulang. Pulanglah Bu, di rumah ada anak-anakmu. Dan mulia Sri. Tapi bisa ya? Bisa ya. Artinya dari sisi esoteri, kita kalau bicara esoteri, kita punya saudara sudah manula, lupa jalan pulang. Kan banyak ada kasus-kasus seperti itu. Lah ini disadarkan gelombang energi ini ya, ingatannya. Sehingga entah gimana caranya, apa ketemu orang, ngomong ke orang, terus diantarkan dan sebagainya, contoh gitu ya. Ini sebagai syariat aja ya. Iya, artinya itu bagian dari wasilah atau sarana apabila kita bicara secara esoteri atau tuak dari panimbal itu. Maka wajar kalau kata sahabat jenengan katanya memanggil kain, yuk masuk akal banget. Klien, relasi, ya pokoknya yang koneksi, yang sifatnya itu bisa menguntungkan secara bisnis lah gitu ya. Tapi ternyata kalau dimiliki oleh saudagar ya berarti memanggil pembeli atau pelanggan lah ya. Kalau kita punya jasa ya berarti memanggil klien selayaknya pengguna jasa itu tadi. Tapi ya dua-duanya bisa masuk kalau saya simpulkan ya. Pertama kita harus berdoa atau kita memanggil yang baik-baik, atau kita juga akan terpanggil kepada yang baik. Dan apabila dikorelasikan kepada klien-klien tadi, apabila kita memanggil dengan baik dan menerima panggilan dengan baik, maka secara tidak langsung juga sifatnya yang esoteri itu kan masuk gitu ya. Betul. Jangan lama-lama bicara itu, nanti ada yang pengen. Yang pasti ternyata bisa dijadikan sarana untuk memanggil istri yang minggat lah gampangannya, atau orang hilang. Tapi ini saya garis bawahi satu sarana yang diyakini, kan seperti itu ya. Baik, kita berbicara sekarang pada sisi pamor. Pamornya apa ini? Dengan kebak lah, masuk lah. Petaringan kebak ya, masuk petaringan kebak. Sudah sangat umum ya, petaringan kebak pemaknanya adalah ya petaringan yang kebak. Itu karena sudah banyak yang banyak korosi ya. Artinya sangat umum sekali petaringan kebak merupakan filosofi doa supaya kita dipermudahkan rezeki, diperbanyak rezeki. Petaringan kita kebak kan begitu. Rizqan wasi'an halalan thayyiban.
Dan secara tangguh masih masuk mojo. Mojo ya? Iya. Dari mana jenengan lihat Mojo akhir itu? Oh, karena memang dari ada perbandingannya ini sebetulnya. Ada ya? Mojo awalnya. Oh, tapi menurut pilihan jenengan ini masuk Mojopahit akhir ya? Akhir. Karena dedeknya ini sudah melebar, sudah gede. Oh, sudah ini ya? Nah, sudah gagah gitu. Iya. Hanya karena memang dimakan usia dan sepertinya dulu mengalami masa perlakuan yang kurang tepat. Tidak semestinya. Artinya ya kadang-kala memang sampai hari ini juga masih banyak orang-orang memiliki warisan pusaka tapi takut ngerawatnya, sampai dibuka pun nggak bisa, karat semua. Karena apa? Terbawa oleh mitos-mitos yang dikembangkan atau yang dituduhkan kepada pusaka. Maka saya garis bawahi, kita berbicara pusaka pertama secara eksoteri, kulit luar ya, mulai dari rancang bangun, bentuk, filosofi, tapi kita tidak bisa juga meninggalkan sisi dalam atau esoteri yang disebut tua Oryoni tersebut. Oh iya, betul. Baik, Ki Cokro dan para pemirsa, ini sebenarnya kalau dibahas pamornya ini sebenarnya kaya ya, karena di sini ada kayak bawang subungkul itu. Iya. Itu di bawah sini. Betul. Nanti Anda bisa lihat di bagian stock shoot ya. Kami akan coba perlihatkan secara detail di stock shoot, dan silahkan bagi Anda yang mungkin mengerti dan lebih memahami dari kami, berikan masukan. Karena kami ingin ngaji bersama. Kami senang hati. Kami tidak merasa lebih bisa, tapi setidaknya apa yang kami sampaikan sudah berdasarkan literatur, diskusi, dan yang lain-lain. Tetapi ilmu Allah itu banyak, ilmu pakerisan yang dianugerahkan oleh Allah itu sangat luas. Jikalau Anda memiliki masukan, mohon kami menerima dengan lapang dada. Pesan buat para pemirsa kita, Bro. Mari kita tetap uri-uri budaya, karena budaya adalah cermin jati diri bangsa. Terima kasih kita Bro, terima kasih para pemirsa. Sekali lagi mohon masukannya yang konstruktif. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.